budaya lestari. Mojo Parit Singosari Kediri Kediri. Ayo rek guyub makarya Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% Doni wong Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo di Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. JTV mantu mantulkan untuk filosofi dari tanah Jawi, semua beraksi. Atur MC dan dedikasi, semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tepung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojo Parit Singosari Kediri Kediri. Ayo rek guyub makarya, Jawa Timur tambah joyo. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTP 100% Jawa Timur. Halo, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali selama 30 menit ke depan, Pojok Jatim kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini, menarik dan beragam dari berbagai daerah di wilayah Tapal Kuda. Dan berikut Pojok Jatim selengkapnya bersama saya Virgia Hasan. Mengawali informasi yang pertama, program makan bergizi gratis atau MBG di Banyuwangi terus bergulir. Saat ini program tersebut telah menjangkau 28 sekolah dengan jumlah siswa penerima program sebanyak 2.913 orang. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan program MBG saat ini telah berjalan dengan lancar. Meski bertahap, sasarannya terus meluas mencakup sejumlah sekolah di Banyuwangi. Program MBG di Banyuwangi secara resmi dimulai pada 3 Februari 2025 lalu yang pelaksanaan perdananya dihadiri Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Pada awal diluncurkan ada 4 sekolah yang menjadi sasaran MBG. Kini, pelaksanaan MBG telah menjangkau 28 sekolah di Banyuwangi, mulai dari jenjang TK, SD, SMP, dan 1 pondok pesantren di wilayah Kecamatan Rogo Jampi. Saat ini di Banyuwangi baru ada 1 dapur umum SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang berada di wilayah Kecamatan Rogo Jampi, sehingga program MBG baru fokus mengcover wilayah tersebut. Kedepan semoga program ini jangkauannya bisa semakin luas. Ditambahkan Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi, Suratno, bahwa pendistribusian makanan ke sekolah-sekolah tersebut berlangsung setiap hari. Pendistribusian makanan dilakukan langsung oleh pihak SPPG ke sekolah-sekolah setiap hari dan waktunya menyesuaikan dengan jam makan siswa. Dari pantauan ke sejumlah sekolah penerima program, anak-anak cukup antusias untuk mengkonsumsi MBG yang didapatkannya. Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi.
Seluruh masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik lebaran dengan kapal feri diminta segera membeli tiket secara online. Tiket kapal feri sudah bisa dipesan sejak H-60 keberangkatan. Corporate Sekretari PT ASDP Indonesia Ferry, Shelfie Arifin mengatakan bahwa layanan tiket online tersedia di 40 pelabuhan penyeberangan di seluruh Indonesia, baik berbasis aplikasi maupun website Ferrizi. Langkah ini merupakan upaya ASDP untuk meningkatkan kenyamanan, efisiensi, dan standar layanan bagi pengguna jasa di era digital. Shelfie juga menghimbau masyarakat untuk tidak menunda pembelian tiket, sebab peminat tiket mudik lebaran akan meningkat drastis. Pastikan sudah memiliki tiket sebelum tiba di pelabuhan, karena tanpa tiket yang valid, pengguna jasa tidak akan bisa menyeberang. Shelfie menambahkan, digitalisasi tiket melalui Ferrizi merupakan transformasi layanan ASDP yang telah berjalan sejak 2018. Sejak resmi diluncurkan pada 2020, jumlahnya kini mencapai 2,78 juta pengguna per Januari 2025. Digitalisasi ini tidak hanya mempermudah pemesanan tiket, tetapi juga dapat meminimalisir antrian panjang ketika terjadi lonjakan saat puncak arus serta mengurangi praktek percaloan. Untuk mengantisipasi lonjakan arus kendaraan dan penumpang saat mudik lebaran, ASDP telah memperkuat fasilitas dan kapasitas di sejumlah pelabuhan utama. Khusus Pelabuhan Ketapang Gilimanuk, ASDP mengoperasikan kapal berkapasitas besar seperti buffer zone dan rekayasa lalu lintas untuk menghadapi puncak arus mudik yang diperkirakan terjadi pada H-2 Lebaran dan bertepatan dengan Hari Raya Nyepi. Para pengguna jasa juga diminta mematuhi aturan kedatangan di pelabuhan sesuai jadwal yang tertera dalam tiket Ferrizi. Untuk itu, calon pemudik disarankan mengatur perjalanan dengan cermat dan menghindari keterlambatan agar tidak mengalami kendala di pelabuhan. Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi. Assalamualaikum. Kabar teh. Assalamualaikum. Teh. Jangan rame. Pak RT-nya lagi sakit. Sakit apa? Itu loh yang rakun. Rakun lah. Nggak bisa itu loh, nggak jelas itu. Masa? Itu namanya rakun. Iya. Yang nggak bisa melihat itu sih. Nah iya itu. Tadi saya dikira istrinya. Bosnya. Yang benar lagi. Iya. Cuma samanya mau perlu apa? Ini saya mau perlu. Ada tanda tangannya. Saya butuh tanda tangan saya. Nah, siapa kok ame-ame? Kok malah jelomet ame-ame? Efek dari saya. Ini Pak Sakrip, Pak RT. Bukan. Saya bilang apa tadi? Saya deh. Oh, sorry. Sebelah sini. Rip, Ya, saya sakit, Rip. Kamu sudah nggak jadi haji, Rip. maksudnya Kok nggak hijau? ini hijau Pak RT. Ini saya masih seragam hansip. Saya sekarang itu rabun ayam. Kalau ayam saja nggak rabun, Rip, malu saya sama ayam. Ya, udah. Terus Pak RT rencananya mau kemana ini? Kok pakai ini? Saya sebenarnya kan mau ke rumah sakit, tapi saya kan nggak punya GPS, Rip. BPJS Pak RT. Oh sini. Maksud saya nggak lengkap baru ngurus. Saya punya kenalan orang spesialis itu.
tabib Mr. Akbar Khan. Pengobatan segala macam penyakit mata. Tanpa operasi. Tanpa operasi. Soalnya saya nggak punya surat-surat. Kan, kita sama operasi zebra. Enggak tanpa operasi. Pengobatannya seperti apa? Nah, seperti ini. Nih. Kini telah hadir pakar solusi sehat Tabib Mr. Akbar Khan. Tabib Mr. Akbar Khan adalah satu-satunya pengobatan Sinsi dari India yang sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit mata tanpa operasi seperti mata katarak, tumor mata, dan yang berkacamata min atau plus dapat disembuhkan tidak berkacamata lagi tanpa operasi. Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan juga sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit luar dan dalam seperti kanker rahim, kanker payudara, stroke, diabetes, dan lain-lain. Metode penyembuhan dengan cara baru menggunakan alat canggih, tercepat dan mujarab dengan teknologi baru, metode terapi ilahiyah, akupuntur, dan biolistrik yang sangat efisien dan efektif. Nah, itu Pak RT. Bukan udah sembuh. Ini tidak pernah ngobrol itu. Ih. Assalamualaikum. Salam. Tak cari-cari di kandang ayam, datanya di sini. Mangga ya ayam. Nah, gimana Pak? Wah, luar biasa. Ya. Saya lupa mau mengucapkan terima kasih. Ternyata luar biasa. Gimana? Yang di Tabib Mr. Akbar Khan gimana? luar biasa. Itu langsung melihat saya jelas, saya bisa ngaji, Nah, bisa lihat kitab kuning lagi, nggak ada operasi kan? nggak ada. Itu kata saya. Dan biayanya terjaga. La. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pehili habat hai bahat bahas syukriya tu Allah subhanahu taala bakwan hai ormeritus tu mubarak talege. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja berada yang menderita penyakit mata maupun penyakit kronis luar atau dalam, dan apapun keluhan penyakit Anda, insya Allah kami dapat mengobatinya. Percayakan kesehatan Anda pada kami, Pusat Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Likuli da'in dawa'un, setiap penyakit itu ada obatnya. Ma anjalallahu min da'in illa anjalalahu syifaan. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia pula menurunkan obatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera jika Anda ingin sehat, hubungi pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Praktek menetap Jalan Raya Style nomor 786, depan SMA Muhammadiyah 2, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Handphone 081 559 951 786 dan 081 334 567 786. Hati-hati terhadap penipuan. Tabib Mr. Akbar Khan tidak melayani pengobatan keliling, praktek menetap, dan tidak membuka cabang. Alah, Pak, tumbas korek, matur nuwun. Pak. Boleh-boleh kira rokok ilegal ya. Rokok ilegal. Penting juga rokok ilegal itu, Pak. Rokok ilegal ciri-cirinya itu bukan polos. Kalau kita cobain rokok ilegal. Kita yang ngulik, rokok ilegal ngulik. Tahu juga. Kadung rokok harus nih, itu bisa bantu ketambahan kita. Aku bisa pajekin mau, bisa bangun batang, rumah sakit. Oh, ketipu, Pak. Iya. Ada hubungannya nggak, Pak? Rokok ilegal Oh, itu, Pak. makanya itu macam-macam mereka rokok ilegal terus, misalnya itu rokok ilegal. Ini kok pidana ya? Oh pidana? Iya, Pak, iya, Pak. Penjara. Ini, Pak, sepurone sing akeh, Pak, ya. Iya. Ki rokok ilegal, Pak. Sini. Pak, sepurone, Pak, sing akeh, Pak, ya.
Masyarakat Banyuwangi gempur rokok ilegal. Ratusan pelajar sederajat SMA mengikuti seleksi pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tingkat Banyuwangi dan Provinsi Jawa Timur tahun 2025 Zona 1. Seleksi digelar di halaman pendopo kantor Camat Genteng pada Senin pagi. Dalam seleksi tersebut dilakukan oleh jajaran TNI Polri dan Bakes Bangpol Banyuwangi. Seleksi Paskibraka tahun 2025 tingkat Kabupaten dan Provinsi Jawa Timur diikuti 105 pelajar tingkat SMA sederajat di Zona 1 meliputi Kecamatan Genteng, Glenmore, Tegalsari, Kecamatan Kalibaru, Gambiran, Sempu, Songgon, dan Kecamatan Singojuru. Untuk seleksi yang digelar di halaman pendopo Kecamatan Genteng, peserta satu persatu diseleksi tinggi. Setelah itu peserta yang terpilih tinggi badan akan dilanjutkan dengan seleksi berat badan. Selanjutnya tes wawasan kebangsaan dan Pancasila yang dilakukan secara daring. Selesai dibagi menjadi 3 zona, untuk patuhirnya akan diseleksi di Gor Tawang Alun Banyuwangi yang akan mengerucut setidaknya 77 calon paskibraka untuk dikirimkan ke provinsi ataupun dikirim ke nasional sesuai permintaan. Untuk Banyuwangi sendiri, beberapa kali paskibrakanya diberangkatkan ke provinsi bahkan nasional. Zona kali ini alhamdulillah memenuhi dari masing-masing kecamatan ada perwakilan yang mana nantinya akan kita tes ulang di sini. Selanjutnya akan kita bawa ke tes Pantukir Banyuwangi. Sekarang terkumpul sekitar PA-nya ada 72, B-nya ada 35. Setelah dari sini nanti akan melaksanakan tes online, yaitu tes wawasan kebangsaan, tes Pancasila dan sebagainya itu secara online. Nanti akan disampaikan oleh Kesbangpol Humas untuk alamatnya. Dan itu perkiraan kita ikut ke gelombang keempat karena itu secara nasional. Nah, setelah itu nanti di bulan berikutnya ada tes lagi administrasi. Saya lupa itu jadwalnya, kemarin udah ada. Nah, setelah tes administrasi baru tes di Pantukir akhir, yaitu di Gor. Nanti semuanya semua zona terkumpul di sana, kita akan pilih yang terbaik daripada ini. Apakah ini juga nanti akan dikirim ke nasional atau ke provinsi? Nanti itu sesuai permintaan dari gubernur, apakah kita ada slot ke nasional atau hanya ke provinsi. Kita menunggu. Tapi nanti akan kita siapkan untuk apabila dibutuhkan. Kita akan mengambil nanti di Pantukir sekitar 77. Dani Eka, JTV Banyuwangi. Cukup unik yang dilakukan warga Kecamatan Sempu Banyuwangi untuk mengurangi pencemaran lingkungan, membuat inovasi bank sampah. Warga yang mau menabung sampah rumah tangga yang dapat didaur ulang dapat membawa pulang peralatan masak. Berlokasi di Dusun Darungan, Desa Tegal Arum, Kecamatan Sempu Banyuwangi, bank sampah yang didirikan oleh Roy Kurniawan sejak 2020 ini menerima sampah-sampah rumah tangga yang dapat didaur ulang. Warga yang mau menabung sampah dapat ditukarkan dengan peralatan dapur seperti panci, wajan, piring, mangkok, dan masih banyak lainnya. Tujuan dibuatnya bank sampah secara mandiri ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait kebersihan lingkungan tempat tinggalnya. Selain itu, juga untuk memudahkan masyarakat yang peralatan dapurnya rusak dapat ditukarkan dengan sampah-sampah rumah tangganya. Sampah rumah tangga yang dapat ditabung seperti botol bekas minyak, botol bekas minuman, peralatan rumah tangga yang rusak yang terbuat dari plastik. Warga yang menabung mencapai 20 kg, maka dapat membawa pulang peralatan dapur yang diinginkan, seperti wajan, panci, piring. Yang paling unik ada yang minta tabung gas. Ya awal mula itu ya saya belinya ya cuma pakai uang.
Ya dengan cara tukar dengan barang baru itu saya berpikir kayaknya itu orang makin tertarik ngumpulin sampah-sampah itu. Ya alhamdulillah hingga saat ini ya lumayan, sudah cukup banyak lah pelanggan-pelanggan yang bawa ke sini, dan yang saya pelanggan yang saya ambil itu. Terkadang ada yang minta tim ember ya, bak-bak itu, mangkok, kadang ya piring, Wajan juga. ya wajan-wajan, terus ada yang subluk, panci, ya semua bekas rumah tangga lah yang diminta itu. Cuma mangkok 1 biji itu terkadang 3 kilo pun dapat 1 biji. Kalau lebih ya bisa dapat apa, minta apa lagi. Terkadang itu ya ada orang ya, mulai aku nggak mau nggak duit utang, tambahi duit, ya, ada yang gitu ya juga ada. Terkadang ada yang minta tabung gas juga ya, kalau wes cukup bawa naik gitu. Tabung gas? Ya yang 3 kilo itu terserah konsumen lah minta apa, tak usahain, tak cariin gitu. Sementara itu, dengan adanya bank sampah ini membuat masyarakat sangat terbantu, sehingga sampah-sampah yang dapat didaur ulang langsung ditabungkan ke bank sampah dan ditukarkan dengan peralatan dapur. Tadi nabung di bank sampah ini ngambil apa, Mbak? Ngambil tambahnya bakso kecil. Ini sampai tadi nabung sudah berapa banyak? Udah sekitar 20 kilo. 20 kilo. Itu Ya. 20 kilo tuh berapa hari atau seperti apa, Mbak? Berapa hari ya udah berhari-hari, agak lama kok, Udah 1 minggu lebih, gak mesti kan. Sampahnya ini sampah yang ada di rumah sampean aja ya? Iya, di rumah. Dapat info kalau ada penukaran bank sampah ini dari mana sampean? Ya dari tetangga-tetangga. Katanya ada di sini, ya wes tak bawa ke sini. Ini penukaran ini sudah yang pertama kali atau yang sudah, Pak? Oh, udah berkali-kali nih. Apa aja? Kadang dapat piring, kadang mangkok, kadang wajan. Ya sesuai permintaan saya sih, pengen apa, peralatan rumah tangga. Ini dengan adanya bank sampah ini, menurut sampean gimana, terbantu atau seperti apa? Iya terbantu sih, barang-barang bekas yang ada di rumah bisa Tidak dibuang ya? Iya bisa nggak dibuang, maksudnya itu bermanfaat lah, bisa menghasilkan barang-barang kayak gini. Dani Eka, JTV Banyuwangi. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin,
dan kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan suatu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana. Memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu, dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat, karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP, supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026 Semadatara SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur.
Halo adik-adik, sebelum masuk ke SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, ada beberapa berkas yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, yakni fotokopi rapor SMP, 2. Sertifikat atau piagam, 3. Fotokopi KK atau KTP orang tua atau wali, dan yang terakhir adalah pas foto berwarna ukuran 4x6 17 satu lembar. Siapkan fisik dan penyerahan Anda dengan tinggi badan laki-laki 193 dan tinggi badan perempuan 198. Dan juga tes yang harus ditembuskan adalah tes kesehatan, tes jasmani, tes psikologi, dan tes numerasi. Usahakan diri dan kesehatan Anda sebaik-baiknya agar terjadi. Pendaftaran dibuka mulai 16 Desember 2024 sampai 15 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari, daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ribuan siswa mulai dari PAUD hingga SMA sederajat di Kota Probolinggo mengikuti uji coba makan bergizi gratis. Meski hanya berlauk sayur kacang panjang dan ayam goreng, siswa mengaku senang mendapat makanan gratis. Badan Gizi Nasional melalui pihak ketiga mulai Senin 17 Februari 2024 ini melakukan uji coba makan bergizi gratis untuk sekitar 3.000 siswa PAUD hingga SMA sederajat. Makan bergizi gratis ini dibagikan 2 sesi. Sesi pertama dibagikan pukul 7.00 waktu Indonesia Barat untuk siswa PAUD hingga siswa kelas 3 sekolah dasar. Sesi kedua dibagikan pukul 10.00 waktu Indonesia Barat untuk siswa SD kelas 4 hingga siswa sekolah menengah atas sederajat. Salah satu yang mendapat uji coba makan bergizi ini adalah siswa SDN Tisno Negaran 3, Kota Probolinggo. Selain nasi putih, lauk yang diberikan sayur oseng-oseng kacang panjang, ayam goreng, dan irisan buah pepaya. Meski sederhana, anak-anak mengaku senang mendapat makan gratis dari pemerintah. Untuk rasa gimana tadi? Alhamdulillah enak. Apa menunya apa untuk pagi ini? Kacang panjang sama ayam goreng. Ayam goreng, crispy gitu ya? Iya. Nah, ada yang kurang nggak? Pengennya ke depan pengen apa? Dikasih kurang apa? sambel. Oh, kasih sambel? Iya. Tadi habis nggak? Habis. Habis. Nasinya kurang apa enggak? Cukup? Cukup. Hari pertama, sebanyak 15 lembaga sekolah atau sekitar 3.004 siswa mengikuti uji coba makan bergizi gratis. Hanya saja dalam uji coba ini belum tersedia susu sesuai program yang ada. Senang sekali dengan program ini dan alhamdulillah anak-anak senang sehingga mereka tidak lagi butuh untuk membawa bekal atau apa. Ini sudah cukup bagi anak-anak dan alhamdulillah anak-anak juga senang masakannya. Masakannya cocok sekali dengan selera anak-anak. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo selaku Presiden RI di SD Tisno 3 ini yang mendapatkan makanan bergizi semua siswa ya, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, 330 siswa. Tapi saya lihat untuk menunya juga alhamdulillah juga sudah memenuhi standar untuk makanan bergizi ya, seperti itu. Jadi tadi juga saya lihat anak-anak yang semula nggak suka sayur gitu ya, karena ini kan makannya bersama, jadi akhirnya mereka mencoba nyicipi ya satu-satu gitu. Harapan kami ke depan anak-anak itu juga suka makan sayur. Kalau susu itu sebetulnya kalau susu dalam kemasan itu memang dari gizi ya, itu juga sebetulnya tidak terlalu merekomendasikan ya, karena kan
itu sudah susu olahan ya Mas. Jadi kita tidak tahu kandungan gula yang ada di dalamnya. Ya, jadi kalau susu yang baik harusnya yang susu asli gitu ya, seperti yang yang tidak dalam kemasan lah. Sesuai rencana, uji coba makan bergizi gratis ini akan terus berlangsung hingga 5 hari dalam sepekan. Farid Fahlevi, JTV. Seorang ibu rumah tangga di Lumajang bisa meraup cuan hingga 4 juta rupiah per bulan dari membudidayakan ratusan ekor kelinci hias. Terdapat berbagai jenis kelinci hias yang dibudidayakan seperti kelinci lokal, bulu karpet, hila, beligon, dan anggora. Kesibukan Rofiatul Adawiyah, seorang ibu rumah tangga warga desa Wotgali, Kecamatan Yosuwilangun, Lumajang, tak pernah lepas dari kelinci. Ratusan ekor kelinci hias ia pelihara dan menghasilkan pundi-pundi rupiah. Ide awal budidaya kelinci tersebut berawal dari hobi memelihara kelinci. Ia pun kemudian membudidayakannya dengan menambah berbagai jenis indukan kelinci hias dan berkembang sampai saat ini. Ibu satu anak tersebut menekuni usaha membudidayakan kelinci hias sejak tahun 2021 yang lalu. Terdapat 5 jenis kelinci yang dibudidayakan, yakni kelinci lokal, bulu karpet, anggora, beligon, dan hila. Untuk saat ini ada berapa jenisnya? Untuk sekarang ada 5 jenis, seperti lokal, bulu karpet, lokal anggora, beligon, sama hila. Untuk pemasaran kemana saja? Pemasarannya kami dari pasar ke pasar, kios ke kios, dari Lumajang ke Jember, ke Malang sama Pajak. Harga 1 ekor kelinci dijual mulai dari Rp50.000 hingga Rp100.000 untuk kelinci anakan dan Rp200.000 hingga Rp400.000 per ekor untuk kelinci dewasa tergantung jenisnya. Tidak hanya memenuhi permintaan di Lumajang, namun kelinci hias dikirim hingga kota Jember dan Malang. Dalam 1 bulan, ibu rumah tangga ini bisa meraup cuan hingga Rp4 juta dari budidaya kelinci hias tersebut. Yongki Nugroho, JTV. Sebuah dam truk tertemper kereta akibat menerobos pintu perlintasan kereta api yang sudah ditutup. 1 orang meninggal dunia akibat insiden tersebut dan 1 lainnya dalam kondisi kritis dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Inilah video amatir warga yang merekam sesaat setelah laka lantas yang melibatkan kereta api dengan sebuah dam truk di pintu perlintasan sebidang Kelurahan Baratan, Patrang, Jember, Senin pagi. Dam truk dengan nomor polisi P8782OP yang dikemudikan Erpan, 35 tahun dan Jumadi. Keduanya warga Dusun Rayap, Desa Kemuning Lor, Kecamatan Arjasa, Jember tersebut ringsek akibat tertabrak kereta api Logawa, relasi Banyuwangi, Purwokerto. Akibat dari kejadian ini, Erpan meninggal di lokasi kejadian, sedangkan Jumadi mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit daerah Dr. Suban di Jember. Kejadian tersebut bermula pada pukul 08.27 pagi, sebuah truk melintas dari arah utara menuju jalan raya. Saat itu petugas pintu perlintasan yang dijaga swadaya oleh masyarakat sudah menutup pintu perlintasan. Pengemudi sudah diberitahu untuk berhenti, namun tidak mengindahkan dan malah menerobos dan menabrak pintu besi perlintasan hingga patah. Sesaat kemudian datang kereta api Logawa dari arah timur dan langsung menempel truk hingga terpental. 1 orang meninggal dunia dan 1 lainnya dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Utara. Kereta dari arah? Ya, namanya. Terus? Logawa. Truknya Pak? Ya, akhirnya itu teman saya ada kita masuk dari barat itu. Perajalannya. Akhirnya gini-gini dengan anak-anak itu sudah ditutup maksa. Akhirnya yang ngebrok besi, akhirnya dikebrok kereta. Di dalam truk ada berapa? Nggak ada, cuma orang 2. Terus gimana Pak kondisi terakhir dari 2 orang? Ya langsung ngena itu, langsung kena tepur. Namanya maksa, kalau nggak maksa selamat. Meninggal atau? Ya si kritis katanya di rumah sakit. Orangnya 2 yang bawa truk itu, orangnya 2. Yang kanannya selamat. Kereta sempat berhenti atau? Nggak berhenti di situ tuh sampai jauh gitu.
masjid. Berhenti. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit? Iya, langsung dibawa ke rumah sakit. Kecelakaan ini juga menyebabkan perjalanan kereta api mengalami keterlambatan 19 menit, serta kemacetan di jalan raya selama proses evakuasi bangkai truk. Lutfi Kurohman, JTV. Hai guys, untuk kamu yang ingin bekerja di luar negeri, khususnya ke Jepang, segeralah bergabung dengan Lembaga Pelatihan Kerja LPK Nusantara Gakko, lembaga pelatihan bahasa Jepang terpercaya yang ada di Banyuwangi, berdiri sejak November 2009. LPK Nusantara Gakko beralamat di Jalan Lestari, Kebonsari, RT 03, RW 03, Desa Benculuk, Kecamatan Celuring, Banyuwangi, Jawa Timur. Dengan akte notaris. Perizinan berusaha berbasis resiko. Nomor akreditasi nomor izin penyelenggaraan pemagangan di luar negeri SO. Persyaratan program magang IM Jepang. Sedangkan persyaratan untuk program magang swasta, program Tokutei Gino atau TG. Persyaratan, informasi pendaftaran. LPK Nusantara Gakko membuka kelas pelatihan mulai kelas BAB dasar, kelas N5, kelas dasar dan kelas N4. Ayo segeralah bergabung bersama LPK Nusantara Gakko, Celuring, Banyuwangi. Terbukti telah memberangkatkan ribuan tenaga kerja ke Jepang. Hajime Watashi wa Furendi Purastio Tomoshimasu. Higashi Jawa no Banyuwangi Karakimashita. Dozo yoroshiku onegai itashimasu. Saya memilih LPK Nusantara Gakko ini karena memiliki izin yang lengkap dan memiliki izin penempatan yaitu sending organization. Selain itu, lembaga ini juga memiliki sarana prasarana yang sangat bagus, contohnya asrama bagi cewek maupun cowok yang dari luar kota, serta salah satu lembaga pelatihan bahasa Jepang yang terpercaya di Jawa Timur. Hajimemashite. Watashi wa Indah Erina Putori Tomoshimasu. Higashi Jawa no Jemeru Karakimashita. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Alasan saya memilih LPK Nusantara Gakko Banyuwangi karena mengedepankan pendidikan yang berbasis religi dan etika, lembaga yang sudah terpercaya, karena telah membantu memberangkatkan lebih dari 1.000 peserta ke negara Jepang. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur, pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin, 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur Membuka pendaftaran peserta didik baru. Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 Sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari, daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai milenial muda, ayo raih cita-citamu dengan bergabung di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Kampus hijau, kampus ulul ilmi, sebagai universitas yang unggul dan berdaya saing di bidang kajian, keislaman, dan keilmuan. Berakhlak mulia, berlandaskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Siap menerima mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026. Ada banyak fakultas dan program studi yang bisa jadi pilihan. Program Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dengan program studi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Tadris Matematika, dan Manajemen Pendidikan Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program studi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dengan program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Dakwah dengan program studi Pengembangan Masyarakat Islam. Pendaftaran mahasiswa bisa dilakukan secara online. Gelombang 1 dari tanggal 1 Desember 2024 hingga 1 Maret 2025. Gelombang 2 mulai 4 Maret 2025 hingga 7 Juni 2025. Gelombang 3, 10 Juni hingga 30 Agustus 2025. Biaya pendaftaran program S1 Rp300.000, program Pasca Sarjana Rp500.000. Menunjukkan bukti pembayaran dan mengisi formulir menjadi syarat pendaftaran. Untuk pendaftaran offline bisa langsung di ruang Humas lantai 1 atau kontak person Humas Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi di 087816511550. Kampus Universitas Islam Ibrahimi mudah diakses, berada di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 1 Genteng Banyuwangi. Didukung fasilitas kuliah yang memadai, ruang ber-AC, lab bahasa, perpustakaan, minibank, koperasi, dan percetakan, auditorium, meeting room, podcast, juga memberikan program beasiswa bagi tahfidz Al-Quran, kader NU berprestasi, dan KIP kuliah, bina lingkungan masyarakat sekitar kampus, Basnas. Alumni S1 Unip, Fresh Graduate S1 Unip, ada banyak wadah kegiatan mahasiswa dengan berbagai minat pilihan seperti UKM Musik, UKM Teater, UKM Olahraga, UKM Pers, UKM Padus, UKM Pramuka, UKM KSR PMI, UKM Protokoler. Segeralah bergabung, raih cita-citamu, dan kuliah di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rektor Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi mengucapkan syukur alhamdulillah atas transformasi perubahan bentuk dari institut menjadi Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Ini merupakan indikator bahwa perguruan tinggi Ibrahimi sudah bertransformasi dan mengalami perubahan yang signifikan. Tentunya ini adalah nikmat dan rasa syukur yang perlu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Ibrahimi ini merupakan perguruan tinggi yang pertama kali di Kabupaten Banyuwangi, dan tentunya sudah banyak alumni-alumni yang berprestasi dan menjadi orang-orang penting di Kabupaten Banyuwangi. Oleh karenanya dalam kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk bisa berkuliah dan menuntut ilmu di Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Usai upacara bendera Senin pagi, sebanyak 32 siswa SMPN 4 Jember kesurupan secara massal. Melihat situasi yang semakin tidak kondusif, pihak sekolah memutuskan memulangkan seluruh siswa dan memanggil orang pintar. Inilah detik-detik saat sejumlah siswa SMPN 4 Jember yang mengalami kesurupan massal Senin pagi mulai disembuhkan. Puluhan siswa tiba-tiba kesurupan dan berteriak-teriak sampai perlu dipegangi sejumlah orang dewasa. Menurut Kepala Sekolah SMPN 4 Negeri Jember, Surawi menjelaskan, kejadian tersebut bermula sekitar setengah 8 pagi seusai upacara, para siswa masuk kelas seperti biasanya untuk menerima pelajaran. Tiba-tiba 2 hingga 3 siswa bertingkah aneh, kejang-kejang kesurupan. Sejumlah murid yang kesurupan tersebut kemudian dibawa ke ruang bimbingan konseling agar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. Salah satu murid yang kesurupan meminta sejumlah permintaan seperti dibacakan Yasin, ayat kursi, dan sholawat. Ia mengancam jika tidak dituruti akan ada banyak korban. Setelah dituruti bukannya sembuh, justru banyak siswa lain berjatuhan kesurupan. Total siswa yang kesurupan berjumlah 32 siswa. Karena situasi semakin tidak kondusif, pihak sekolah mengambil sikap mengosongkan sekolah dengan memulangkan seluruh siswa. Sementara siswa yang sakit dan kesurupan dihubungi orang tua masing-masing untuk dijemput. Pihak sekolah akhirnya mendatangkan orang yang pintar untuk menyembuhkan siswa yang kesurupan. Anak satu itu betul-betul minta, kalau permintaan saya tidak dituruti, terus saya minta dibacakan Yasin, ayat kursi, kemudian sholawat dan sebagainya, itu permintaan. Oke, dibacakan akhirnya Pak ya? Hanya kita bacakan, tapi ya malah tambah banyak Pak? Tambah banyak. Sehingga saya mengambil sikap, kalau ini tetap anak-anak tidak segera kita kondisikan kosong di sekolah ini, malah banyak. Sehingga saya mengambil sikap, anak-anak yang merasa sehat dan sebagainya, tolong segera pulang ke rumah masing-masing, biar anak yang sakit, orang tuanya itu langsung datang ke sekolah. Insya Allah besok pelajaran seperti biasa lah. Namun ya dari pesan dari apa istilahnya yang bau rekso begitu ya, yang anak yang jumlahnya 32, baik itu yang parah maupun yang tertawa-tertawa atau apa itu sudah masuk kan, itu insya Allah kita permintaan begitu kita liburkan. Khusus anak yang tadi. Yang 32 ini Pak ya? Pak, ini info yang saya dengar insya Allah dulu pernah. Dulu sekali. Nggak tahu tahun berapa itu. Dulu pernah. Kemudian saya baru di sini dapat 1 tahun dia terjadi lagi. Jadi Surami meminta para siswa untuk langsung pulang ke rumah dan tidak beraktivitas lain di luaran. Seluruh siswa sudah bisa kembali melakukan kegiatan belajar mengajar sebagaimana mestinya mulai besok. Lutfikur Rahman, JTV. Pamit menyetrum ikan, seorang pria lansia warga Kecamatan Kapongan ditemukan tewas mengapu. Jasad ditemukan dalam kondisi telungkup di aliran sungai pembuangan dari persawahan. Diduga korban tewas akibat alat setrum ikan yang dibawa. Warga desa Talkandang, Kecamatan Kota Situbondo dihebohkan penemuan sesosok mayat pria lansia Senin sore. Diketahui identitas korban bernama Suwarno, 70 tahun, asal desa Kasambi Rampak, Kecamatan Kapongan. Saat ditemukan mengapung, jasad kondisinya tertelungkup di dalam aliran air sungai. Alat setrum ikan masih melekat di punggung yang diduga menjadi penyebab korban meninggal. Jasad ditemukan oleh anak kandung setelah sehari sebelumnya berpamitan menyetrum ikan. Inisiatif pihak keluarga mencari korban membuahkan hasil setelah mengetahui motor terparkir di lokasi. Berjarak 100 meter, jasad Suwarno ditemukan sudah mengapung di aliran sungai. Mulai subuh ya? Ketemunya di mana tadi? Kok pas sampai posisi ke sana gimana? Memang sana tempat mencarinya? Teman saya. Ya temennya yang ngabari. Iya, tempat subuh tadi.
Setelah menemukan kondisi bapak seperti itu, apa yang dilakukan? Nelpon keluarga atau nelpon polisi? Memang sehari-hari kerjanya bapak cari ikan itu ya, pakai setrum itu ya. Sempat ada larangan nggak dari pihak keluarga untuk cari ikan? Evakuasi dari sungai dilakukan tim SAR gabungan menuju kamar jenazah RSUD Abdurrahim. Tim Inafis melakukan pemeriksaan luar untuk mengetahui penyebab korban tewas. Setelah terima laporan dari warga masyarakat, telah ditemukan seorang laki-laki yang meninggal di sungai. Selanjutnya kita datangi ke TKP. Setelah itu kita upayakan bekerja bersama-sama dengan pihak TNI, BPBD untuk mengevakuasi jenazah ke Rumah Sakit Umum Situbondo dengan maksud untuk dilakukan otopsi. Untuk dugaan sementara apa penyebab kematiannya? Penyebab kematiannya kita masih belum bisa menyimpulkan karena saat ini masih dilakukan pemeriksaan medis di Rumah Sakit Situbondo. Kabar yang karena dugaan tersetrum ini karena korban ini mencari ikan dengan menggunakan setrum. Yang jelas untuk informasi di luar kita tidak bisa meyakinkan karena kita harus bisa meyakinkan setelah ada hasil visum dari pihak rumah sakit. Setelah selesai divisum, jasad langsung dibawa pulang oleh pihak keluarga ke rumah duka. Andi Nurholis, JTV. Itulah seluruh berita yang telah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim hari ini. Saya Virgia Hasan dan kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di edisi Pojok Jatim berikutnya. Hai guys, bagi pecinta kuliner, kini telah hadir kuliner yang nikmat dan lezat di Banyuwangi. Ya, di sini tempatnya. Warung Mie Rejo Agung Srono menyajikan kuliner yang istimewa dengan ciri khas mie yamin. Selain cita rasa yang enak, di sini Anda akan dimanjakan dengan suasana tempat nyaman dan berbagai menu pilihan. Juga tersedia aneka minuman dan binso es serut ala Korea. Warung Mie juga menyediakan paket khusus pelajar dengan harga terjangkau. Jadi buat kalian yang pengen makan mie premium rasanya mantap, gurih, pedas, bisa berlevel, tinggal aja langsung datang ke Warung Mie. Jadi tunggu apa lagi? Segera datang dan nikmati sensasi kuliner aneka mie yang ada di Warung Mie Rejo Agung Srono, Banyuwangi. Warung Mie, kenikmatan mie berawal dari sini. Rumah Anda belum diplafon? Kini sudah ada distributor resmi Civita Kurjaya Plafon Banyuwangi, Istana PVC Purwoharjo, dan Galeri PVC Srono. Siap memberikan tampilan rumah Anda tampak mewah, nyaman, dan elegan. Tersedia plafon PVC Mozart dan batik yang istimewa, kuat, anti rayap, dan jamur. Mudah dibersihkan, ringan, tahan air, tidak merembetkan api. Selain melayani pemesanan grosir dan ecer, kami juga melayani jasa pemasangan yang lebih cepat, rapi, dan bersih dengan harga sangat terjangkau. Juga melayani penjualan list figura, hologalvanis, hologalvalum, kanal C, spandek, aksesoris, dan lain-lainnya.
Segera pasang plafon PVC rumah Anda hanya di Civita Kurjaya Plafon, Banyuwangi, Galeri PVC Serono, dan Istana PVC Purwoharjo. Untuk kebutuhan plafon di rumah, percayakan pada PVC, batik, dan mozzat hanya di Takur Jaya Plafon. Urusan plafon, kami ahlinya. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark.